Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah bagaimana saya mendapatkan mustika ular. Nah, ini banyak yang menanyakan, Mas, apakah memiliki mustika ular? Oke, kalau mustika ular saya memilikinya. Ini saya dapatkan beberapa dekade yang lalu. Nah, ketika saya berada atau melakukan ritual di daerah Ratau, ya, di situ ada gua yang diyakini oleh masyarakat setempat. Di situ disebut dengan gua ular. Gua ular itu diberi nama warga setempat karena seringkali terdapat ya penampakan ular-ular besar, bahkan ular-ular yang nyata ataupun secara gaib. Yang nyata misalnya ular-ular ya kobra, kemudian sanca. Juga ular-ular gaib. Ular gaibnya berupa apa? Kalau ular gaib ya, itu akan menampakkan sosok yang besar di luar ukuran ular secara fisik. Itu ular gaib. Oleh karenanya, orang-orang yang melihat secara langsung atau memang secara kebetulan karena beruntungnya dia bisa melihat penampakan ular tersebut, sontak pasti akan kaget dan lari terbirit-birit ketika melihat ular segede ya luar biasa besarnya. Bahkan ada yang mungkin jika Anda sendiri tiba-tiba berjalan di suatu tempat ya hutan, kemudian Anda melihat ular yang ngeri luar biasanya, saya yakin Anda pasti mau lari itu nggak akan bisa. Nah, inilah sedikit kisah yang mungkin diceritakan oleh masyarakat setempat bahwa betapa luar biasa tempat tersebut kerap kali menampakkan wujud sosok makhluk spiritual ya, bis ular. Nah, kemudian saya tertarik untuk bertanya di mana tempatnya. Nah, kemudian salah seorang warga menunjukkan tempatnya. Saya beserta tim saya mencoba melakukan ritual meditasi di sana tentang kondisi lingkungan dan kondisi spiritual tempat tersebut. Ternyata luar biasa lembab sekali, bahkan akses masuknya ya sangat luar biasa rumit. Dan karena rasa penasaran kita untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya, apakah benar itu terdapat ular secara fisik, apakah benar itu terdapat ular secara gaib, kita memutuskan untuk menginap di sana selama 3 hari. Kita mendirikan tenda yang tidak jauh dari tempat tersebut. Kita melakukan ritual-ritual tertentu untuk memancing makhluk tersebut agar bisa keluar. Nah, di singkat cerita ya, di 1 sampai 2 hari kita hanya melihat ular secara fisik. Kita tidak mendapatkan penampakan secara spiritual ular ya gaib. Nah, di malam ketiga ya tim sudah bersiap untuk membereskan peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk berkemah di situ atau menginap di situ. Tapi saya sendiri masih penasaran dan saya memutuskan untuk melakukan ritual di dalam gua dengan pantauan salah seorang yang menjaga di luar gua. Setelah saya meritualkan, udara atau aura yang berada di sekitar gua tersebut tiba-tiba mencekam, tiba-tiba seperti kayak melilit saya, membuat saya itu sesak nafas. Dan secara tidak sadar, ini ungkapan dari orang yang melihat saya, ada beberapa ular yang ada di sekitaran saya. Salah satunya di pangkuan saya itu ular kobra, ukurannya cukup besar sekali. Karena saya tidak bergerak, jadi ular tersebut tidak mematok saya. Tapi posisi itu saya dalam kondisi masih ritual, jadi saya tidak sadar akan adanya beberapa makhluk ular yang ada di sekitaran saya. Pada meditasi yang saya lakukan, saya berbincang dan saya berkomunikasi dengan sosok spiritual yang ada di dalamnya. Ternyata dia sudah berada di situ cukup lama, bahkan sebelum ada masyarakat yang tinggal di situ. Nah,
beliau sering menampakkan dirinya karena terkadang ada beberapa anak muda yang datang ke situ untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, entah itu minta nomor, kemudian melakukan kayak hal-hal yang pesugihan dan lain sebagainya. Beliau tidak suka seperti itu, dan beliau menampakkan wujudnya untuk mengusir. Sebenarnya untuk mengusir, bukan untuk menakut-nakuti atau sengaja menakut-nakuti. Kalau dia tidak melakukan hal-hal yang kesannya mungkin masang nomor atau minta nomor misalnya kayak gitu, dia nggak akan muncul. Kalau dia sekedar ada orang yang di sana sekedar lewat, dia nggak akan muncul. Tapi kalau hal-hal yang kesannya kok menyimpang, dia akan muncul untuk mengusirnya. Nah, dari sini saya menyimpulkan, oh, makhluk ini adalah makhluk yang baik, dalam artian dia tidak memberikan arahan atau sesatan yang buruk kepada manusia. Nah, singkat cerita, kemudian saya tertarik. Pada umumnya tempat yang terdapat bis spiritual atau makhluk gaib spiritual itu terdapat satu mustika yang dia simpan atau dia sembunyikan. Saya meminta secara baik-baik. Ya, kalau saya menyebutkan si Khodam tersebut kan Nyi ya. Apakah ada benda spiritual yang bagus untuk saya atau oleh saya? Beliau waktu itu masih menyembunyikan, tidak ada, tapi saya sudah merasakan bahwa ada salah satu mustika yang miliki. Oke. Kemudian saya merasakan itu ada di dekat saya. Kemudian saya berkata, yakin tidak ada? Kalau tidak ada, saya bawa ular yang ada di pangkuan saya ini. Nah, kemudian beliau berkata, kalau kamu bisa merasakannya, kenapa kamu masih meminta? Kenapa kamu nggak mengambilnya sendiri? Nah, dengan perkataan seperti itu, saya anggap dia menyetujuinya untuk memberikan mustika yang ia simpan selama ini. Kemudian saya tersadarkan dari ritual saya dan saya kaget, ternyata memang ada ular. Itu kan saya tidak bergerak, saya nggak berani bergerak. Kalau saya bergerak mungkin saya akan langsung dipatok. Ketika saya meraba-raba, pisau yang saya miliki saya tebas, dan di bagian kepalanya, di kepala ularnya, di kayak otaknya itu terdapat mustika seperti ini, kecil sekali ya. Inilah mustika ular. Jadi mustika ular ini bukan semata-mata wujud ketika saya maksudnya narik benda spiritual kemudian muncul, enggak. Ini saya dapatkan dari kepala ular yang sebelumnya saya ritualkan di tempat makhluk ular tersebut atau makhluk gaib ular tersebut, dan ularnya memang sudah ada di pangkuan saya tebas, saya dapatkan mustika ini. Nah, mustika ini usut punya usut terhubung dengan beliau yang menjaga tempat itu. Jadi ketika Anda ingin melakukan sesuatu hal ya, entah itu aktivitas sehari-hari dalam hal pengasihan, kewibawaan, kekayaan, khodam dari mustika ini akan membantu dan mentransfer energi spiritual kepada diri Anda, sehingga kemampuan Anda dalam mungkin berinteraksi, mungkin ya berkomunikasi dengan orang-orang yang Anda tuju itu akan berbeda. Aura dalam diri Anda itu akan berbeda, akan terpancarkan. Yang tadinya mungkin orang melihat Anda sepele, remeh, dan bahkan mengabaikan Anda, namun ketika Anda mencoba untuk berinteraksi dengan khodam dari mustika ini dan meminta untuk mentransferkan energinya, efeknya akan terasa. Jadi orang-orang, mungkin Anda berada di keramaian tertentu, orang-orang akan melihat Anda, wah, kayak tatapannya itu tatapan penasaran, ingin mendekati Anda. Nah, inilah mengapa mustika ular banyak diburu oleh banyak orang, karena
tuahnya bisa dibilang multifungsi ya. Meskipun multifungsi tapi tetap hajat itu tidak bisa langsung bersamaan. Anda punya permasalahan asmara dan Anda punya permasalahan di bisnis Anda ingin menyelesaikan dua-duanya, itu tidak bisa, harus diselesaikan satu persatu karena kodamnya ini satu dan ya kemampuannya akan bagus jika lebih dispesifikasikan, lebih diutamakan yang mana dulu. Seperti itu. Cukup sekian kiranya pembahasan saya terkait kisah dari saya mendapatkan mustika ular ini ya. Mustika ular ini sangat kecil sekali. Ini karena ya tidak terdapat di dalam wujud ular itu tadi. Oke, kiranya Anda mencari mustika ular dan Anda menanyakan bentuk mustika ular itu seperti apa sih? Nah, ya seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Nah, terima kasih. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.